Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di podcast Jendela Smagonta. Jendela ilmu, buka wawasanmu. Nah, teman-teman sobat Semagonizen, kita kembali lagi kan di podcast Jendela Smagonta. Pasti ya sudah kenal dengan kita, tapi nggak apa-apa ya Kak, kita perkenalkan lagi. ya. Nah, perkenalkan nama saya Muhammad Fahri Hamzah dan partner saya. Saya Naili Zakia Azra. Nah, Kak, kira-kira episode kali ini apa ya? Episode kali ini kita kedatangan tamu entrepreneur muda yang sangat keren-keren sekali. Bukan hanya itu ya, sebagai pembisnis juga nih, pasti Bismillah lah sukses. Nah, kita sudah bersama dengan kakak kelas kita. Silakan Kak diperkenalkan. Perkenalkan, nama saya Sudatul Lutfiani, bisa dipanggil Suud, Ani, atau Pia. Oh, banyak sekali ya. Perkenalkan, nama saya Mafira Karnia Iza, bisa dipanggil Vira. Nah, kan di sini kita sudah bersama Kak Ani dan juga Kak Makfira ya. Kira-kira nih kita mau bincang-bincang santai aja ya, jangan tegang-tegang banget nih. Nah, Kak, awal mula mencetuskan ide apa ini produk apa? Chen Ayu ya? Itu bagaimana nih? Awal mula mencetuskan idenya, aku pengen buat produk seperti ini nih gitu. Bagaimana ya? Kan kita mau tanya nih. Silakan. Ya, kita mencetuskan produk ini tuh pertama karena kita terpilih dalam lomba fiksi. Nah, fiksi itu kan Festival Inovasi Kewirausahaan Siswa. Nah, itu kita disuruh untuk menemukan produk inovasi. Nah, ini kan termasuk produk inovasi juga, Kak. Oke, oke. Berarti kayak iseng-iseng berhadiah gitu ya, Kak? Oke, oke. Kalau menurut Kak Ani sendiri seperti apa? Kalau menurut saya, ya sama kita membuat produk Gen Ayu ini terbentuk karena ada lomba fiksi. Itu kemungkinan sekitar bulan Mei ya, Kak? Ya, Mei sampai Agustus. Oh, berarti ya alhamdulillahnya juga hoki gitu, Kak ya. Jadi terus pengusaha sukses nih. Oke, oke. Ya, kita kan udah tahu nih ya, produk Gen Ayu itu kan dawet. Bedanya dari dawet-dawet lain itu apa sih, Kak? Spesialnya dari Gen Ayu itu apa? Bedanya dawet Gen Ayu kami dengan dawet-dawet di luar sana yaitu kami menggunakan krimer tanpa santan, jadi nol kolesterol. Wah. Nah, itu. Kita juga pakai dawetnya, pakai sayuran loh pewarnanya. Yang hijau itu dari daun kelor, kalau orange dari wortel, sama yang hitam itu dari abu klaras. Jadi pewarnanya alami semua. Oh, berarti bukan dari pewarna makanan juga. Jadi kita lebih sehat lagi. Ya, Soalnya kan banyak kan orang-orang kayak dawet ini seperti ini aja. Jadi kayak monoton gitu ya, Kak. Jadi iya. buat yang lebih wah lagi supaya biar nggak apa ya, nggak hilang seperti kayak aduh, dawetku cuman gini toh. Jadi buat Kakak kayak biar lebih sehat lagi, biar juga banyak peminatnya gitu juga, Kak ya. Oke. Kelihatannya enak ya, Kak ya? Ya, enak Boleh sekali kan kayaknya. diicip, Kak? Ya, Boleh, silakan, silakan. Ini yang rasa original biasanya kami jual tanpa topping 10.000. 10.000. Oh, oke, oke. Kalau yang itu rasa apa aja? Kalau yang ini rasa taro, kalau yang ini rasa matcha. Kalau nambah topping biasanya itu jadi 12.000. Dari masanya itu menarik banget gitu ya, bagus gitu. Karena ini boleh coba juga. Mau rasa Enak ini guys, seger kayaknya ya. biasanya udah jauh. diaduk. Ini juga salah satu tujuan kita mencetuskan Can Ayu karena kan biasanya dawet itu cuma minuman tradisional, Iya. hanya diminum orang-orang tua mungkin tradisional gitu. Ini bisa kita jadikan sebagai minuman Gen Z. Iya, terus Genji kayak gimana ya? Bukan, aduh minumannya orang tua nggak mau gitu Ya, kan, biar ada variasi lagi gitu kak ya. makanya kita ini ada 3 rasa kan, original, taro, sama matcha. Gimana, Kak? Untuk yang original enak banget sih. Aku suka soalnya Apalagi ini pakai matcha gula ini merah atau gula aren kak? gula aren. Oh, ini sangat kerasa gula arennya gitu kayak strong terus juga nggak terlalu manis. Soalnya aku juga nggak suka santan, jadi enak sih kalau menurutku. Aku suka banget. Di belakang cupnya ada barcode untuk rekomendasi wisata Pasuruan juga, Kak.
Jadi kita Oh, mendukung wisata Pasuruan juga. berarti bukan cuman menjual kuliner gitu Kak Iya. ya, juga harus mengelilingi wisata juga gitu. Oke, oke, sangat anu ya, Keren ya bagus sekali idenya. idenya. Mm-mm. Oke, aku suka. Enak. Kalau menurut Kak Nelly sendiri yang maca gimana? Enak banget, cocok banget di lidah aku nih. Ya apalagi Gen Z kan banyak Iya. yang suka maca gitu Kak ya. Oke, oke. Kalau untuk Kak Ani sendiri nih sama Kak Mafira, pasti kan ada kejadian unik atau lucu dari kalian mengembangkan usaha ini. Apa sih pengalaman menarik menurut kalian yang pernah dialami nih? Menurut saya sendiri, sekitar bulan Juli kan itu persiapan buat lomba fiksi ya. Iya, Kami pada saat itu libur sekolah dan kami itu digempur untuk membuat dawet kayak riset ke pasar gitu. Dan pada saat setiap hari Minggu kita itu mengadakan CFD di GOR untuk Suropati Pasuruan. Pada hari Sabtunya kan kita tentunya membuat dawet ya. iya. Pada saat itu sekitar pukul 9-an. Saya mau berangkat ke Basmala, beli susu buat kerimatnya. Dan saya naruh HP di dashboard itu Iya. Kak. Dan balik-balik HP saya hilang. Itu yang menurut saya ini karena Dawet Iya, saya bisa iya, hilang. iya gitu. Dan saya sendiri karena Dawet juga saya mengorbankan organisasi-organisasi lainnya. Oke, oke. Kalau Jadi ada jadi pengorbanan. Ya. pasti dong, pasti setiap Semuanya pasti ada ada pengorbanan pengorbanan. juga. Oke, kalau menurut Kak Mafira gimana? Kita selama trial error ini sudah berkali-kali gagal buat dawet. Ada yang dawetnya itu jadi bentuknya bagus tapi rasanya nggak enak. Bentuknya jelek tapi rasanya enak. Jadi kita terus trial error sampai menemukan hasil yang terbaik. Terus kita juga riset untuk gula itu segimana biar nggak kemanisan, untuk matcha itu semana biar nggak kemanisan. Sama saya juga kehilangan juga kok. Pas Kehilangan hari apa itu? Minggu itu hari Minggu setelah lomba itu kan saya ke sekolah. Iya. Nah, saya mau pulang, saya lihat di tas saya kok nggak ada kontak. Di saku saya juga nggak ada kunci motor. Ternyata kunci motor saya juga hilang. Untuk alaminya kuncinya aja kayak Iya, bukan betul motornya makanya ya. gitu. Wah, itu sih yang menarik. Jadi penuh perjuangan juga ya. Perjuangan Ya, banget. nggak harus langsung sukses gitu kan? Nggak pasti kan ada proses yang kalian lewati juga gitu ya Kak ya. Selama kita membuat dawet, kita juga sering pulang malam juga. Ya. Oke. Iya. Tapi kan pasti kalau kayak gitu-gitu buat cerita besok juga kan pasti ada gitu kan ya pengalamannya juga banyak alhamdulillah gitu Kak ya. Baik. Ya, untuk produk ini sudah berapa kali dilombakan, Kak? Ikut lomba apa aja ini? Alhamdulillah sudah 2 kali, Kak. Dua Sebenarnya kali. 3 kali. Yang satu nggak lolos, yang dua alhamdulillah. Tapi alhamdulillahnya booming ya Kak. Soalnya kan gimana langsung wah gitu kemarin sudah diresmikan oleh Bapak Dinas Pendidikan Jawa Timur gitu ya Kak ya. Itu sudah wah banget loh. Terus itu kan ini aku mau tanya nih untuk penghargaan apa sendiri yang Kakak dapatkan dari Chen Ayu itu? Yang pertama kan yang lolos itu di lomba MEA pada saat di Surabaya itu kan perwakilan KUS ya. Iya. Itu satu KUS terdapat 6 anak. Saya sendiri, Rizka, Shirley, Rizky Abdillah, Farhan, dan Sirfarati. Itu sih. Itu mendapatkan juara satu apa Kak? Satu pengembangan dan perencanaan usaha. Itu kita double track dibimbing langsung oleh ITS. Oh, berarti langsung dari universitas gitu Kak ya yang Iya. membimbing bukan dari sekolah juga gitu. Jadi ada juga yang menguasai lagi gitu ya Kak ya. Oke, oke. Hmm. Jadi Sama yang satunya itu kemarin ada lomba koperasi. Itu Lomba saya sama Koperasi Kak Ani siswa. sendiri. Oke, oke. lomba MEA itu lomba yang seperti apa sih? Yang Lomba Menurut MEA Kakak? itu lomba untuk khusus sekolah yang double track. Nah, kebetulan Oh, di iya, iya. Pasuruan ini hanya SMA Padang Wetan. Wah, berarti bagus ya sama Wetan ini. Oke. Iya. Berarti bagus banget ya sama Wetan ini ya. Oke. Nah, di dalam double track itu kan ada terdiri dari beberapa kus. Nah, setiap kus itu melombakan produknya masing-masing. Ada beberapa cabang lomba, ada merchandise, ada pengembangan usaha, ada berbagai macam. Nah, kemarin kita ikut yang
pengembangan dan perencanaan usaha dari Pusu Jonana. Dan alhamdulillahnya Juara dapat satu. Nah, juara satu. Juara Berarti satu. juga Chen Ayu juga mendapatkan penghargaan di di MEA juga ya. Ya. Oke, oke. Aduh. Bentar Kak, aku kok merasa ada getaran ini ya. Aduh. Aduh, getaran Apa ini, apa ini? Kak? Ini bukan kekuatan sihir jahat kan, Kak? Aduh. Bukan kayaknya ini. Aduh, Takut ini. getaran apa ya? Kayaknya getaran iklan deh. Aduh, Ya. iklan ini jahat sekali ya, getarannya kuat sekali. Aduh. Oke, Gimana ini? bentar ya, kita tunggu iklannya dulu biar nggak getar ini. Alhamdulillah, pada tanggal 10 hingga 11 Oktober 2022, SMAN 1 Gondang Wetan melalui program Double Track Tata Boga Pastry and Bakery yang telah dibimbing oleh Ibu Ratna dan Ibu Dian telah berkolaborasi dengan Dinas Pertanian Kecamatan Gondang Wetan dalam program Yes Youth Entrepreneurship and Employment Support Service Kabupaten Pasuruan yang telah menyelenggarakan advance training pengolahan jeruk nipis. Pelatihan ini diikuti oleh perwakilan pemuda UMKM dari 20 desa di Kecamatan Gondang Wetan. Untuk tujuannya sederhana saja, memanfaatkan jeruk nipis yang melimpah saat panen raya agar bernilai ekonomi lebih tinggi. Sekaligus menjadi peluang usaha baru bagi generasi muda. Pada hari pertama, peserta akan dibekali dengan materi seputar rencana usaha, strategi branding, pemasaran, hingga pembukuan. Inilah bekal penting agar produk yang dihasilkan tidak hanya enak, tetapi juga mampu bersaing di pasaran. Nah, kemudian di hari kedua, peserta praktik membuat 8 olahan dari jeruk nipis. Di antaranya adalah sirup jeruk nipis, jenang jeruk nipis, selai jepis, teh telang segar, hingga jepis instan. Nah, produk-produk inilah yang kemudian menjadi cikal bakal oleh-oleh khas Gondang Wetan. Alhamdulillah, dari pelatihan ini terbentuklah paguyuban Yes Gondang Wetan yang telah diketuai oleh Bapak Muhammad Ainul Yakin selaku admin Double Track SMAN 1 Gondang Wetan. Setelah berjalan 3 tahun lamanya, kini paguyuban telah berkembang menjadi CVS Gondang Wetan Makmur dengan akta resmi pada tahun 2025. Produk-produk olahan jeruk nipis ini kini menjadi oleh-oleh khas Gondang Wetan yang selalu dibawa dalam pameran daerah maupun luar daerah. Bahkan kecamatan, polsek, hingga desa Gayam mempercayakan produk ini sebagai buah tangan untuk tamu. Dari sebuah pelatihan sederhana inilah, kini lahirlah karya besar jeruk nipis yang dulu hanya dinikmati saat panen raya, kini menjelma menjadi produk bernilai tinggi. Hingga membawa nama Gondang Wetan semakin dikenal. Semoga dengan semangat inovasi dan kolaborasi, kesuksesan ini terus berlanjut demi masa depan yang lebih makmur. Nah, teman-teman, sudah kembali lagi di podcast Jendela Smagonta. Baik, kita lanjutkan ya, Kak. Nah, yang tadi nih. Ya. Oke, silakan Kak Nelly. Ya kan katanya kakak tadi sudah ikut lomba MEA dan lomba koperasi siswa. Ya. Nah, lomba koperasi siswa itu seperti apa, Kak? Untuk lomba koperasi itu lebih ke inovasi dalam penjualannya, pemasarannya. Kalau tadi kan inovasi dalam produk. Nah, di koperasi ini penjualannya kita itu bagaimana, laporan laba ruginya, dan itu sih. Berarti kayak perancangan gitu ya, Iya. kayak perancangan reng-rengan cara penjualannya bagaimana, terus labanya berapa, terus kalau ada rugi pasti kan ditulis nanti gitu Iya. Kak ya. Oke. Nah, untuk saat ini nih, kan Pak sudah mendapatkan pengalaman yang cukup banyak ya. Kira-kira Kakak dapat penghargaan apa aja? Penghargaan yang Kakak dapat apa aja nih? Dari produk Chen Ayu ini kami mendapatkan penghargaan 2. Yang pertama di lomba MEA itu perencanaan dan pengembangan usaha. Dan yang kedua lomba koperasi siswa itu juara 1 juga. Berarti cukup Sekian. bagus gitu Kak ya. Waduh, Jawa Timur loh. Iya, semoga bisa iya ganyeng loh. Semoga bisa sampai nasional ya Kak. Bismillah. Nah, itu kan sudah mendapatkan juara 1 sama
Juara satu juga. Oh, juara duanya. Wah, ini ya piala. Waduh, aku iri loh, sumpah ini bagus banget. Waduh, aduh, aduh, aduh. Kayak Iya, silakan, nggak apa-apa, pamer dulu ke Sobat Smakonizen ini. Wah, bukan salah satu. Iya, Ya. salah dua. Oke. Waduh. Yang lomba koperasi. Aduh, awas jatuh. Aduh, kok aku ya ini yang ngeri ini kalau jatuh ini. Waduh, ini penghargaan yang sangat luar biasa ya dari Kak Ani dan juga Kak Mafiro. Waduh, iri ya Kak kita ya belum dapat. Dipegang dulu. Boleh tahu rasanya. Iya. Rasakan piala. Aduh, Kebetulan bagus loh ini teman-teman. Bu Hovifa langsung yang. Waduh, sudah bersama salaman dengan Bu Hovifa. Aduh, aku belum ini. Kayaknya kita tahun depan nggak sih ya Kak ya? Amin amin. Waduh, ini berat loh, berat. Semoga Sobat Smakonizen juga bisa ya Kak mendapatkan piagam yang seperti ini. Jadi bisa dicontoh juga dari Kak Ani dan Kak Makfiro ini buat motivator kalian sehingga kita bisa berkembang juga, bisa mengharumkan nama sekolah dan juga orang tua gitu ya Kak. Ya. Aduh, wes. Dapatkan ini juga berkat teman-teman kita. Oh ya, pasti ada anu ya, apa kayak motivator kalian gitu, pasti kan ada. Duh, jangan lama-lama nih, aku takut jatuh ini. Iya, waduh, ini sudah Jawa Timur, bentar lagi Bismillah nasional ya, Kak. Oke, tadi kan kita sudah melihat penghargaan dan juga piala-pialanya juga, Kak ya. Pasti, aduh, itu berkesan sekali buat kita juga sebagai siswa dan juga kakak-kakak ini yang telah mendapatkan piagam tersebut. Pasti, aduh, susah sekali. Iya, Ya. bagus sekali loh. Nggak semua siswa itu bisa, tapi pasti bisa mendapatkan gitu, Kak ya. Oke. Sempat. Iya, soalnya juga nggak ada siswa yang namanya males, tapi cuman dia aja yang nggak tahu cara mengembangkannya bagaimana gitu Kak ya. Oke, oke, oke. Kan tadi sudah pengalaman ya. Untuk saran nih, untuk keberlanjutan Chen Ayu ke depannya bagaimana? Buat adik-adiknya yang mau ikut double track gitu atau dari Chen Ayunya sendiri bagaimana? Kalau dari kami keberlanjutannya kami sendiri ingin membuka cabang, kan kami ingin kuliah dengan berdagang gitu loh. Jadi punya penghasilan Oke, sendiri. oke, oke. Dan untuk adik-adik ya kita salutkanlah ya resepnya untuk SMA Double Track ini. Kan sudah menjadi ikon SMA yang satu Bonang Iya, dan iya. Jen Ayu. Berarti juga dari kakak sendiri kepengen kayak yang lain gitu kayak kuliah sambil kerja. Jadi tidak merepotkan orang tua juga. Soalnya kan orang tua sudah alhamdulillah nih mau membiayai kuliah. Jadi kakak inisiatif kepengen cari uang saku sendiri, uang tambahan sendiri gitu dari Kak Ani dan Kak Mafiro gitu ya. Oke, sudah bagus sih. Dan dampaknya ya alhamdulillah Double Track. Berdampaknya apa saja sih Kak setelah mengikuti Double Track ini Iya, di dalam pengetahuan usaha gitu pengusaha? Untuk dampaknya menurut saya ya, yang pertama kita bisa manajemen waktu. Manajemen oke. waktu, selain itu kita juga bisa manajemen keuangan. Tentang gimana, seumpama ada uang segini. Nah, kita mau jualan, kita harus pinter-pinter memilih bahan apa saja, kita harus beli berapa gitu. Terus kita juga bisa menghitung tentang laba rugi. Kita juga bisa menghitung harga untuk setiap produk itu gimana, supaya kita tidak rugi juga. Oke. Kalau menurut Kak Ani gimana? Kurang lebihnya sama Kak. Jadi kita itu punya ilmu bagaimana cara berdagang dan saya sebelumnya tidak sering live TikTok ya. Iya, iya, oke, oke. Sekarang jadi TikToker di sini, Kak. Tahu ke sini. Nanti ini Double Track ini jadi Iya. pede live TikTok mempromosikan Double Barang Track gitu dan juga, produk-produk lainnya jadi pede gitu. Jadi sekarang pengguna Iya, keranjang kuning. iya, pengguna keranjang kuning. Betul. Terus juga kayaknya Chen Ayu ini bisa dibuat dari instan ya? Betul sekali. Oke, oke. Iya. Itu pembuatannya bagaimana, Kak? Sama apa gimana nih? Untuk isian produk dawet instan kita itu isinya tepung premix. Jadi nanti yang beli itu tinggal menambah air sama garam. Nanti dimasak di wajan sampai mengental gitu, baru dicetak. Oh, berarti Jadi kita bukan juga dawet kering ya. iya, berarti kayak gimana ya? Kita juga harus belajar gitu ya. Oke, oke. Adanya dawet instan ini buat kita belajar membuat dawet sendiri gitu. Oke. Tadi kan manajemen waktu itu seperti apa nih?
manajemen waktu ya. Kalau dari saya sendiri kan saya mengikuti organisasi lebih dari satu atau dua ya. Jadi saya itu harus tahu bagaimana penempatan saya yang lebih penting itu di DT atau di organisasi lain itu saya harus tahu. Oh jam segini saya harus di DT, pada saat jam segini saya harus ke sini. Itu saya menempatkan. Ya kan kita tahu sendiri ya Kak Ani dan Kak Mafira ini banyak sekali ikut organisasi ya. Kayak Kak Ani sendiri di Pramuka juga ikut, Paskib juga ikut Kak ya. Kak Mafira kan Paskib juga, OSIS juga. Iya. Pasti kan banyak Waktunya waktu yang harus diluangkan. pintar-pintar. Iya, pasti Iya, kan. waktu. Oke. Ya, untuk tadi kan sudah dikasih tahu saran dan harapan Iya. untuk Chat Ayu ya, cewek Chat Ayu ini. Sekarang pesan untuk Smagonizen nih Kak. Pesan untuk Smagonizen. Kak Vira dulu. Intinya, kalau kalian ingin mencapai sesuatu, semangat, jangan pantang menyerah, meskipun kita jungkir balik ya. Tetap berusaha aja, pasti nanti suatu saat akan berhasil. Oke, kalau dari Kak Kalau Ani, dari saya sendiri, kalian walaupun gagal satu kali seperti kami, cobalah untuk mencoba lagi dan mencoba lagi. Kata pepatah yang saya paling ingat itu, Tuhan tidak akan memberikan yang jelek untuk kita. iya. Kita berharapnya satu mawar, tetapi yang di atas memberikan satu ikat mawar. Wah, bagus sekali ya Kak. Terus juga dari kalau menurut saya nih kayak kalau satu kesalahan itu tidak membuat kita rugi. Soalnya pasti kesalahan itu buat kita belajar juga untuk mengembangkan gitu kan ya. Terus juga Justru kesalahan itu ya iya, yang justru membuat kita belajar. kita harus Bahwa kita bisa. iya, kita juga harus bisa belajar dari kesalahan itu. Kayak Ya. kita kan harus evaluasi diri kita sendiri kan Kak ya. Apa nih yang salah dari aku? Apa nih yang salah gitu kan. Jadi kita belajar sendiri. Ya. Terus tadi yang Tuhan menyiapkan satu ikat mawar pasti kan. Soalnya kita hamba Tuhan pasti kita lupa dengan Tuhan, tapi Tuhan tidak akan lupa dengan kita. Oke kan? Benar sekali. Oke. Kalau motivasinya nih untuk Sobat Smagonizen nih Kak, supaya kita bisa mencontoh Kakak ikut lomba-lomba yang lain. Kalau dari saya sendiri kan event-event lomba itu sekarang banyak ya, apalagi bisa di-share di media sosial seperti Instagram, TikTok gitu. Kalau saya sendiri, kalau ada event di Instagram itu selalu saya coba. Seperti kemarin saya gagal di lomba cek namanya itu, dan apa-apa saya mau Iya, pasti coba kan. lagi. Iya. Kalau semua Gonizen ya, Iya. itu cobalah terus ikuti lomba-lomba. Jadi kalian itu bisa, oh kekurangan saya di sini. Jadi lomba selanjutnya itu bisa ditutupi dengan yang gagal itu sih menurut saya. Oke. Ya, selama ada kesempatan cobalah terus. Ya, cobalah terus. Mumpung masih muda. Iya. Oke. Aduh. Bentar. Loh, Siapa ini? di tengah-tengah podcast ini? Nah, halo, ya. Oke. Ya, sebentar dulu ya. Oke, siap. Tunggu ya. Nah, ternyata yang telepon iklan nih, Kak. Ya ampun, iklan ini dari tadi pengen masuk tok. Kita kan capek. ya. Kita iklan dulu ya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tri Yulianti. Saya adalah anak ketiga dari 4 bersaudara. Kisah ini berawal dari saya yang berada di ambang kebingungan antara memilih kuliah atau kerja. Pada saat itu, saya duduk di bangku kelas 11 SMA, di mana sebentar lagi saya harus menentukan jalan hidup saya. Di sekolah, saya mengenal program Double Track. Awalnya hanya sekedar tahu. Bu Ratna, salah satu trainer Double Track, mengajak saya bergabung di jurusan Tata Boga Pastry and Bakery. Tanpa pikir panjang, saya menerima. Saya ingin menambah pengalaman, ilmu, dan tentu saja keterampilan. Dari yang awalnya tidak tahu cara mengadon, kini saya bisa membedakan adonan yang sudah kalis maupun belum, membuat pesanan hari raya, mengikuti bazar, hingga memahami pemasaran produk. Semua itu saya dapatkan dari Double Track. Setelah lulus SMA,
Selama 3 bulan, saya hanya di rumah saja, membantu ibu sambil bertanya-tanya apa langkah berikutnya yang akan saya ambil. Sampai akhirnya saya mendapat brosur lowongan kerja di Momoyo. Mereka butuh bartender dan baker. Saya melamar sebagai baker dengan pengalaman dari program Double Track. Saat interview, saya bisa menjawab semua pertanyaan dengan percaya diri berkat ilmu yang saya dapat di sekolah SMAN 1 Gondang Wetan. Sebulan kemudian, saya ditawari training di Malang sebagai bartender dan orang tua mendukung. Bahkan setelah itu, saya sempat kembali ke Jakarta untuk training bakery selama 20 hari. Selama training, saya belajar banyak hal. Bertemu teman dari berbagai daerah dan semakin mantap menekuni dunia bakery. Semua ini saya syukuri karena berawal dari double track di SMAN 1 Gondang Wetan. Pesan saya, jangan pernah takut mencoba. Program Double Track bukan hanya tentang keterampilan, tapi juga tentang membentuk mental, pengalaman, dan jalan menuju kemandirian. Semoga pengalaman saya bisa menjadi inspirasi bagi adik-adik untuk terus berkarya. Nah, Kak, ini kan aslinya kita sudah mau di penutup nih. Tapi kayak hatiku ini Kak janggal gitu. Apa ya? Jadi aku pengen Kak tanya pas prosesnya di MEA itu kan pasti ada seleksi-seleksinya ya. Itu bagaimana nih? Bisa Kakak jelaskan? Dan Soalnya kayak selanjutnya iya Kak, gimana gitu. Boleh dong? tiba-tiba menang. Iya, tiba-tiba menang kan. Aduh, apa kok tiba-tiba menang kan pasti ada proses kan gitu. Nanti. Iya, silakan. Yang MEA dulu apa koperasi dulu nih? Ya dulu wes. Nah, Ayo Kak, silakan. Loh. Kakak dulu. Lempar-lemparan ini, hati-hati jatuh. yang itu begini. Pada saat itu saya mau submit, saya lagi sakit Kak. Oke. Hari Sabtu. Mau apa lagi sakit ini? Oh ya, salah. Sakit ya. Oke, Hari oke. Sabtu, Minggu, Senin kan deadline pengiriman linknya itu yang MEA itu hari Selasa. Selasa. Oke. Rencananya saya itu sama Kariska itu mau presentasi yang MEA hari Senin. Lah saya itu tetap masuk sekolah kan Iya. Senin itu. Tapi kok nggak kuat ya. Jadi tidur di belakang kelas saya di bawah di Iya, oke. lantai. Umumnya pelajar nggak sih kayak gitu? Iya. Umumnya. Di telepon beneran lah. Sudah tuh ke bawah, ayo presentasi sama Rizka gitu kan. Iya. Mohon maaf Bu, saya panas gitu. Jadi saya suspend pulang. Jadi yang presentasi itu Kak Rizka sama Kak Silvarati gitu. Oke. Dan yang edit juga keburu-buru. Walaupun yang keburu-buru itu ya alhamdulillah. Iya, alhamdulillah juga kan meskipun dikejar deadline gitu kan Kak ya. Oke. Itu kan dari MEA Kak ya. Iya. Kalau dari koperasi nih pasti kan ada tahap-tahap yang Kakak lewati gitu kan. Boleh dong? Untuk yang pertama kita diberitahu lomba koperasi ini Hamin berapa Kak? Hamin 3. Hamin Oh, 3 Hamin bayangkan 3. ya. Kita harus nyusun apa itu portofolio, PPT, dan buat video pitching. Waduh, Nah, itu banyak 3 sekali nggak ya. sih itu? Jadi sehari itu kita menyusun rencana ya. Kita Ya. besoknya mau apa aja. Nah, hari kedua itu kita pergi ke dinas koperasi untuk minta surat pengajuan ya Kak, Iya. buat pendaftaran. Oke. Nah, dan hari ketiga itu kita ya submit itu. Ya. Setelah itu kita pertama nggak berharap bakal menang ya. Iya. Cuma ya wis waktunya cuma 3 hari Iya. ya. Habis itu ada pengumuman 10 besar. Nah, Iya. alhamdulillah kita lolos. Alhamdulillah sekali ya Kak. Soalnya kan Sekali. 3 hari tuh kurang kalau menurut Iya, saya kurang kan. banget. Iya, terus keterimanya juga alhamdulillah 10 besar. Iya. Terus itu? Setelah 10 besar itu kita diundang ke dinas koperasi
Jawa Timur di Sidoarjo ya Kak ya. Oh, Iya. Di oke, situ oke. kita presentasi mengenai produk kita, ditanya-tanyain, diberi pertanyaan. Nah, setelah itu kita mikirnya di situ pembagian hadiahnya ya Kak. Iya. Ternyata nggak hari itu. Nunggu Oh, pengumuman lagi, iya, ada iya. 4 besar lagi. Oh, ada lagi. Saat Iya, ada presentasi lagi. Kak, kita sempat minder Iya, pada sempat saat minder. Oh, presentasi. kenapa nih Soalnya Kak? ada Kok minder Kak? sekolah lain itu yang presentasinya itu wah banget Oh Kak, kayak iya. public speaking-nya itu Oke, wah, bagus wah banget. banget Oke. banget Oh, nggak apa-apa. kalau Selain banget kan Iya, iya. pakai bahasa Inggris itu juga bagus ya Kak Iya, ya. bagus banget. Sama produknya itu banyak banget. Ada 10 lebih. Iya. Nah, itu nomor sebelum kita. Kita nomor 9, itu nomor 8. Nah, apa nggak Iya. ketir kita ya? Terus kalau Semagon sendiri bawa produk berapa Kak? Satu. Oh, satu. Cuma satu. Iya, nggak apa-apa kan. Buktinya Gila ya. kita menang juara satu. Ayo kalah yang mereka yang bawa 10 itu kalah kan. Kita yang menang ya. Alhamdulillah kan. Oke. Terus habis itu setelah pulang dari situ kita kan nunggu pengumuman ya. Iya. Setelah pengumuman 4 besar itu, kita itu ada di urutan pertama. Nah, saya kira itu cuma urutan aja, Empat belum besar. juara, cuma 4 besar aja, belum juara. Nah, ternyata itu sudah juaranya. Kita diundang ke Hari Jadi Jawa Timur untuk pemberian Hadiah. hadiahnya. Oh, Kayak oke, Gunung oke. Geraha ya Kak. Gerahadi, Oh. Surabaya. Mereka sudah ke situ, kita belum Kak ya. Kapan-kapan. Iya, besok-besok main, oke? Studi tour. Oke nih, waktunya kan tinggal 5 menit nih. Nggak apa-apa, wis. Aslinya banyak ya yang kita mau omongin lagi ya, Kak ya. Nggak apa-apa. Nah, Sobat Semagonizen, tetap tonton kami di podcast Jendela Semagonta. Jendela ilmu, buka wawasanmu. Oke. Jangan lupa ya dengan kita. Oke, untuk Sobat Semagonizen, jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube. PJS. Ya, namanya channel Ayu juga dong. Oh iya, Instagram Chat Ayu juga harus di-follow. Oke, biar tambah booming lagi nih. Oke, terima kasih ya Sobat Semagonizen. See you.